Joy Kids. Welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang ada di Palangka, Surabaya, Jakarta, atau dimanapun kalian berada. Kita senang banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah ini, biar makin semangat, kita mau yel-yel dulu nih. Oke, siap yel-yelnya? Siap. Oke, Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Duh, kayaknya yang di rumah masih ada yang duduk nih. Ayo kita berdiri semua, kita mau yel-yel dulu nih, biar semakin semangat. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo Joy Kids, mari kita bangkit berdiri bersama, kita rayakan kebaikan Tuhan. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more.
Come on, sama-sama tadakan tangan kita di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan yang begitu luar biasa buat kehidupan kami. Engkau selalu merangkul kehidupan kami, selalu menyertai setiap langkah kami. Oh, we thank you for your love, Jesus. Thank you, God. Tanganmu yang tolongku. Thank you, Jesus. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Come on, sing it with your heart. Engkau yang sembuhkan luka. Engkau Tuhan hidupku. Come on, coy, angkat tangan kita sama-sama. Mengalirlah damai-Mu. Amin. Hatiku kuat karena-Mu. Thank you, Lord. Kejadianku ajaib. Ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh, Come on, coy, nyanyikan sama-sama. Kau rangkulku saat ku lemah. Hanya tangan-Mu yang menolong setiap kehidupan kami. Yang tolongku. Terima kasih, Yesus. Kau pelita dalam gelapku. Engkau terang jiwaku. Come on, sing it with your heart. Engkau yang sembuhkan luka. Amen. Engkau Tuhan hidupku. Angkat tangan kita sama-sama. Mengalirlah damai-Mu. Amen. Hatiku kuat karena-Mu. Oh ya Karena salib-Mu. Yes, Lord. Lebihi semua pikiranku. Hidupku sangat mulia. Percaya ini sama-sama. Kau membuatku indah. Amin. Berharga bagimu. Rancangan-Mu indah Tuhan. Rancangan-Mu indah. Yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Yang terbaik bagiku. Kami indah Tuhan. Berharga bagimu.
kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Kau berikan kepada setiap kami sehingga kami hari ini dapat sama-sama mengikuti ibadah hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan acara kami. Engkau siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Joy Kids yang siap sama-sama katakan amin. Oke, sekarang kita mau main games dulu nih. Gamesnya adalah nanti mereka akan membuat hati dengan satu lembar kertas. Dan hanya boleh dirobek sekali robekan. Nanti kita lihat siapa hati yang terbaik, itulah pemenangnya. Oke, siap? 1, 2, 3. Ayo, bisa nggak buat hati? Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ayo, siapa nih yang paling rapi nih, yang paling bagus hatinya? Oke, boleh ditunjukin hatinya, Naomi. Oke, kita lihat hatinya Cid. Boleh ditunjukin hatinya Cid. Oke, jadi hatinya yang satu gini, yang satu gini, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, karena yang satu masih kecil ya. Jadi kalian juga bisa kerjain games ini di rumah sama adik atau kakak kalian. Halo, welcome back to Joy Kids online service kita. Setiap minggunya tentu kita membahas serial-serial, topik-topik yang menarik banget. Dan hari ini kita mau membahas mengenai The Golden Rule. Mari sama-sama ucapkan The Golden Rule. Nah, hari ini kan kita tahu bulan Februari nih semuanya serba pink-pink, semuanya serba Valentine's gitu. Nah, kalau kita ngelihat ini nih, bentuk apa nih? Hati. Kalau kita lihat hati, pasti sebagian kita, banyak dari kita mikirnya yaitu langsung mengenai love. Bener nggak? Nah, siapa kalau di antara kita misalnya nih, kita sayang sama orang tua. Siapa nih? Siapa? Pasti ya kan? Atau mungkin kita banyak orang juga yang kita kasih selain orang tua kita. Misalnya, saudara kita yang walaupun sih kadang-kadang juga bertengkar, tapi juga namanya saudara, pasti kita sayang sama mereka. Love and hate relationship. Siapa? Yes. Gimana dengan sahabat kita nih? Kita punya temen mungkin di kelas kayak kita setiap hari chattingan sama dia, mungkin main game dan lain sebagainya. Atau bahkan kayak, oh I love my teacher. Aku seneng banget sama teacherku yang ini, karena dia kayak care banget, perhatian banget. Nah, tapi hari ini kita membahas sesuatu yang mungkin agak berbeda. Kan biasanya kita mengasihi and we love other parents kita atau orang tua, saudara kita ataupun guru kita, kan semuanya itu karena mereka juga mengasihi kita, bener gak? Kan orang tua kita juga mengasihi kita, jadi ya kita pasti dong sayang balik. Kan mungkin saudara kita Cece, Koko atau adik, Meme, Titi, kan mereka mengasihi aku, mereka kan cinta sama aku, sayang sama aku. Ya iya dong, harus mengasihi kembali. Oke, nah tapi pertanyaannya adalah gimana kalau kita punya temen yang mereka itu jahat sama kita ataupun sukanya mocking waktu kita entah di sekolah, di jam pelajaran, ataupun bahkan jam istirahat, ataupun di tempat les kita. Gimana nih kira-kira? Kita mikir, gimana ya? Kita bakal bisa sayang nggak sama orang-orang yang kesannya kayak bad banget gitu ke kita? Nah, tapi juga apa iya kayak kita juga harus nice to them even though they treat us so bad. Gimana nih? Nah, mari kita dengerin sama-sama. Nah, kebetulan ceritanya hari ini yaitu mengenai love your enemies. Sama-sama katakan, love your enemies. Nah, agak susah ya topik ini ya temanya. Tapi kita mau belajar sama-sama nih dari ceritanya. Nah, hari ini topik atau cerita yang mau kita bahas yaitu love your enemies. Wah, kayaknya
susah banget ya. Nah, tapi kita mau belajar nih dari cerita ini. Apa sih sebetulnya topik kita hari ini, sermon kita atau message kita hari ini? Nah, suatu hari Yesus itu dia lagi mengajar nih di lereng bukit. Nah, kita menyebutnya pelajaran ini hari itu khotbah di bukit. Nah, dalam khotbahnya Yesus itu dia menyampaikan beberapa hal yang bisa dibilang shocking untuk semua orang yang lagi dengerin pada saat itu. Tahu nggak apa? Dia bilang, kamu telah mendengar bahwa kamu harus mengasihi sesamamu dan membenci musuhmu. Betul, kalau itu setuju, kata Yesus. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia bilang, tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu, dan jika seseorang berbuat jahat dan membencimu, doakanlah mereka. It's another thing, Tetapi kepada kalian yang mendengarkan aku sekarang ini, aku beri pesan ini. Kasihilah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membencimu. Berkatilah orang yang mengutukmu dan doakanlah orang yang jahat terhadapmu. Kalau orang menampar pipimu yang satu, biarkan dia menampar pipimu yang sebelah juga. Kalau jubahmu dirampas, berikanlah juga bajumu. Kalau orang meminta sesuatu kepadamu, berikanlah itu kepadanya. Dan kalau milikmu dirampas, janganlah meminta kembali. Perlakukanlah orang lain seperti kalian diperlakukan oleh mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian saja, apa jasamu? Katanya Tuhan. Orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Dan kalau mereka berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu saja, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat begitu. Dan kalau kalian meminjamkan uang hanya kepada orang yang mengembalikannya aja, apa jasamu? Katanya Yesus. Orang berdosa pun meminjamkan uang kepada orang berdosa, lalu memintanya kembali. Seharusnya bukan begitu. Kalian sebaliknya harus mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Kalian harus memberi pinjam dan jangan mengharap mendapat kembali. Demikian juga upahmu akan besar dan kalian akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Allah baik hati terhadap orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap yang jahat juga. Hendaklah kalian berbelas kasihan seperti Bapamu juga berbelas kasihan. Nah, ceritanya ini diambil dari cerita Zakeus. Lukas 19 ayat yang pertama sampai 10. Ini pas banget nih untuk bisa tahu gimana rasanya dan kenapa harus love your enemy. Nah, ketika Yesus sampai di Yeriko, ia berjalan terus melintasi kota itu. Dan di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang kaya. Namanya Zakeus. Mari sama-sama ucapkan bersama. Zakeus. Nah, ia ingin melihat siapa Yesus itu, tetapi karena orang terlalu banyak dan katanya Zakeus ini pendek, jadi ia nggak bisa lihat Yesus. Dia nggak berhasil nih. Jadi ia harus berlari mendahului orang-orang semua itu, lalu dia memanjat sebatang pohon supaya dapat melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat di situ. Nah, ketika Yesus sampai di pohon itu, ia melihat ke atas lalu berkata, "Hei Zakeus, turunlah cepat, sebab aku harus berkunjung ke rumahmu hari ini." Zakeus cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira. Semua orang yang melihat hal itu mulai menggerutu nih. Mereka berkata, "Cih, ia pergi bertamu di orang yang gak baik." Kemudian di rumahnya Zakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, katanya, "Tuhan, dengerin baik-baik ini. Separuh dari harta saya akan saya sedekahkan kepada orang miskin. Dan siapa saja yang pernah saya tipu akan saya bayar kembali kepadanya 4 kali lipat." Lalu kata Yesus, "Pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru. Sebab engkau juga keturunan Abraham, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat." Nah, gimana kita bisa tahu persis ya dari cerita ini Zakeus yang tadinya itu orang yang gak baik ketemu Yesus langsung berubah. Nah, Tuhan Yesus tuh mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh kita. Atau bisa kita sebut orang yang gak terlalu kita sukain atau bahkan kita benci. Nah, kenapa sih kok kita harus mengasihi musuh kita? Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kita mengasihi musuh kita, kita itu bertindak seperti anak-anak Allah. Sama-sama katakan anak-anak Allah. 2, 3, anak-anak Allah.
Jika kita hanya mencintai orang yang mencintai kita, apakah Tuhan akan membalasnya? Kalau kita hanya baik pada teman kita, apa hebatnya itu? Semua orang mah juga bisa. Nah, Yesus dia juga nggak harus mengasihi kita manusia karena kita itu seringkali juga mengecewakan Tuhan, bikin Yesus tuh sedih. Tapi Yesus tetap mengasihi kita, walaupun kita bukan orang yang baik. Sama dengan halnya kita nih, kalau mengasihi musuh itu sudah pasti nggak gampang, nggak mudah. Tapi ada beberapa alasan bagus yang mungkin bisa membuat kita dan mendorong kita untuk mau melakukannya. Yang pertama yaitu mari kita tunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Seperti cerita ketika Tuhan berbuat baik kepada Zakeus dengan makan dan masuk ke rumah Zakeus untuk menunjukkan kepada Zakeus tentang kasih Tuhan. Kepada semua orang itu sama, tidak pandang bulu betapa nakalnya, jahatnya orang tersebut. Nah, kalau kita tahu, kita kayak popping the balloon, kita pump nih, kita pompa sebuah balon. Balon itu pasti isinya full dengan angin, bener nggak? Nah, ketika kita setelah tiup balon itu dan kita hembuskan ke mungkin ada orang yang di depan kita, samping kita, pasti semuanya bisa merasakan juga kasih Tuhan. Yang setuju kata yes. Sama halnya seperti kehidupan kita, waktu kita sudah dikasihi Tuhan, mari kita juga bisa menyebarkan kasih seperti balon itu tadi. Dan yang kedua, mengubah musuh jadi teman. Mari sama-sama ucapkan, mengubah musuh jadi teman. Seperti Zakeus yang akhirnya berubah jadi teman bagi orang Israel yang udah dirampok uangnya. Bahkan dia kembalikan 4 kali lipat. Bukan cuma berusaha untuk minta sorry, tapi dia juga melakukan dengan tindakan, yaitu mengembalikan semuanya yang dia tipu nih uangnya 4 kali lipat. Bahkan Zakeus juga mengembalikan separuh dari hartanya untuk orang-orang miskin. Nah, bayangin nih kalau setiap kita menjadi orang seperti Zakeus yang mungkin juga pastinya semua kita ingin dikasihin oleh orang-orang di sekitar kita. Yang setuju kata yes. Karena itu super kebenaran kita hari ini yaitu treat others as you want to be treated. Mari sama-sama ucapkan 2, 3. Treat others as you want to be treated. Berbuatlah kepada orang lain seperti kita ingin diperlakukan. So, jangan lupa nih, treat others as you want to be treated. Oke, kita sama-sama sebutin lagi super kebenaran kita hari ini. Treat others as you want to be treated. Sekali lagi, treat others as you want to be treated. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Or Luke 6 verse 27 until 36. Ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Lukas 6 ayat 31. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Or Luke 6 verse 31. Do to others as you would like them to do to you. Oke, sekarang kita sama-sama mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari ini Engkau mengajarkan kami untuk bisa mengasihi sesama kami dan mengampuni setiap musuh kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share link ini ke teman-teman kalian. And see you next week. Bye-bye.